Suatu ketika pada satu malam, Al-Imam Abdullah Mubarak bermimpi. Di dalam mimpinya ia melihat dua orang yang saling berbicara. Yang satu mengatakan, "Tahukah kamu tahun ini berapa yang Allah terima hajinya?" Orang kedua menjawab, "Aku tidak tahu." Yang bertanya tadi kemudian mengatakan, "Tahun ini banyak dari orang yang berhaji namun tidak diterima hajinya. Akan tetapi Allah kemudian memaafkan mereka semua, lalu menerima hajinya dengan kemuliaan seorang tukang sepatu yang tinggal di daerah Syam. Meskipun tukang sepatu itu tidak berangkat haji." Setelah mendengar dialog itu, Abdullah Mubarak pun kaget lalu terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, ia berangkat mencari tukang sepatu itu ke Syam. Ia ingin mencari tahu siapakah sebenarnya tukang sepatu tersebut. Singkat cerita, Abdullah bin Mubarak pun menemukan tukang sepatu itu. Beliau langsung bertanya, "Wahai tukang sepatu, apakah Anda berhaji tahun ini?" Tukang sepatu itu menjawab, "Tidak, aku tidak berangkat haji tahun ini." Abdullah bin Mubarak pun bertanya lagi, "Kalau begitu, ceritakan peristiwa tentangmu." Tukang sepatu bertanya lagi, "Memangnya kenapa?" Abdullah bin Mubarak meyakinkannya dengan mengatakan, "Ceritalah terlebih dahulu tentangmu, nanti saya akan menjelaskan alasannya." Tukang sepatu pun mulai bercerita, "Pekerjaan saya adalah tukang sepatu. Sejak awal tahun ini, saya mulai menyisihkan pendapatan saya sedikit-sedikit supaya bisa berhaji di akhir tahun atau tahun sesudahnya. Ketika sudah hampir memasuki musim haji, saya melihat harta saya sudah cukup untuk berangkat haji. Saya pun mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat haji. Sampai setelah itu, saya pun kembali ke rumah dan istri saya yang sedang hamil menemui saya. Ketika saya sedang berbincang dengan istri saya, terciumlah bau daging panggang yang nikmat sekali masuk ke dalam rumah saya. Istri saya kemudian langsung mengambil piring dan memberikannya kepada saya, kemudian berkata, "Cobalah kau bujuk tetangga kita yang memasak daging panggang yang nikmat itu agar memberikan sedikit kepada kita." Saya pun setuju dan keluar mencari sumber bau itu. Lalu tiba di sebuah rumah. Ketika pintunya dibuka, keluarlah seorang perempuan tua. Saya pun menyampaikan keinginan saya bahwa istri saya yang sedang hamil menginginkan masakannya itu. Ia pun terdiam sejenak, lalu ia berkata, "Baiklah, saya akan berikan. Akan tetapi, izinkan saya menceritakan kisah saya terlebih dahulu. Saya rasa engkau perlu mengetahui hal ini. Kalau menurut Anda kisah ini baik, saya akan memberikan daging panggangnya," kata tetangga tukang sepatu tersebut. Perempuan itu pun bercerita, "Suami saya sudah meninggal lama dan harta saya baru saja habis seminggu yang lalu. Anak-anak saya hari ini sudah mulai kelaparan dan kematian nampak sudah mendekati mereka. Saya pun keluar, barangkali menemukan sesuatu yang bisa dimakan. Sampai akhirnya saya menemukan ada kambing mati, namun sudah dibuang oleh yang punya di suatu tempat pembuangan. Naluri saya sebagai seorang ibu pun bangkit. Saya mencoba mengambil sebagian daging dan membawanya pulang untuk dimasak, dan jadilah daging yang baunya sampai tercium ke rumah Anda." Mendengar cerita itu, si tukang sepatu pun segera pulang. Menampar-nampar wajahnya sendiri dan menyalahkan dirinya. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Tetanggaku membutuhkan bantuan dan anak-anaknya bahkan hampir mati. Sementara aku sejak kemarin terus mengumpulkan harta untuk berhaji." Aku pun langsung mengambil harta itu dan kembali ke rumah perempuan itu dan menyedekahkan semua hartaku untuknya. Abdullah bin Mubarak setelah mendengar cerita tukang sepatu itu, kemudian berkata, "Berbahagialah engkau. Allah tidak hanya mencatatmu sebagai seorang yang berhaji saja,
Akan tetapi, karenamu pula Allah menerima ibadah haji semua orang di tahun ini. Kisah ini mungkin diragukan kesahihannya oleh para ulama. Sebagian mengatakan peristiwanya bukan seperti itu, tapi Abdullah bin Mubarak dan rombongannya yang menemui langsung seorang perempuan yang kelaparan sampai harus mengambil makanan berupa hewan mati di pembuangan sampah untuk dimasak. Dan melihat hal itu, Abdullah bin Mubarak pun memutuskan untuk menyedekahkan hartanya untuk sang perempuan dan mengatakan menyumbang kepada yang tidak mampu lebih utama dibandingkan berhaji pada tahun ini.